Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sahran unsila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi an-nuril mushib lin-nisyani binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuk malam ke 29 ya Pak ya. Kalau puasa kita hanya 29 hari, maka malam ini malam terakhir. Tapi Muhammadiyah sudah umumkan dari Jogja, insya Allah 30 hari. Dan mudah-mudahan pemerintah juga supaya bisa bersamaan Ramadan. Kalau menurut saya, di akhir Ramadan itu kita perlu mengevaluasi kembali terkait dengan apa amalia Ramadan kita. Apa bekasannya yang diberikan pada diri kita. Jadi pertanyaannya, apa bekasan amalia Ramadan terhadap diri kita? Kenapa pertanyaan ini perlu dipertanyakan ulang Bapak sekalian? Karena Rumi pernah berkata seperti ini. Rumi mengatakan dalam syairnya, Tuhan yang engkau sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang engkau jauhi sebelum Ramadan. Lalu dia bertanya, lantas bagaimana penyikapanmu, penyembahanmu di luar Ramadan dan di dalam Ramadan terhadap Tuhan yang sama itu berbeda. Artinya Rumi ingin mengatakan, kenapa kalau Ramadan sangat intens menyembah Tuhan, tapi pasca Ramadan kembali seperti sebelum Ramadan. Itu Rumi ingin bertanyakan seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan Rumi itu sudah diisyaratkan oleh Rasul dalam sebuah sabdanya. Dia mengatakan, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa atas umatku ini. Ada 3 ciri masa itu. Salah satu ciri masa itu adalah la ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Umatku itu tidak menyembah Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Itu cirinya, di antara cirinya. Dan ini terkait dengan apa yang dikatakan Rumi. Intensitas perhambaan kepada Allah di bulan Ramadan itu berbeda dengan di luar Ramadan. Maka Rumi bertanya, mengapa berbeda? Padahal Tuhan yang kau sembah itu sama. Itu pertanyaannya Rumi. Maka kembali kita pertanyakan, apa bekasannya Qiyamul Lail kita? Apa bekasannya bacaan Quran kita? Apa bekasannya zikir munajat kita kepada Allah? Apa bekasannya puasa kita kepada Allah di siang hari di bulan Ramadan? Apa yang dia beri bekasan? Dan di mana dia berbekas? Itu kan pertanyaannya. Di mana dia berbekas? Jangan hanya berbekas di tubuh, semakin kurus, ringan timbangannya. Bukan di situ bekasannya. Tapi bekasannya adalah di hati. Bagaimana kualitas hati yang diciptakan atau yang diwujudkan oleh puasa Ramadan selama 30 hari? Qiyamul Lail, kualitas hati apa yang dia buat? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti ini. Lillahi fil ardi awaniyah. Alah wahiyal qulub.
milik Allah atau bagi Allah di bumi awalnya. Tanda petik tempat, ruang, wadah. Jadi Allah punya wadah di dunia, punya ruang, punya tempat di dunia. Ala wahyal qulub. Apa wadahnya Allah? Adalah hati. Wadahnya Allah adalah hati. Jangan dipikir, jangan dibayangkan wadah hati itu Allah dalam bentuk zat masuk, bukan. Tapi yang dimaksud di situ adalah manifestasi ilahi dalam kalbu orang mukmin itu hadir, nyata. Apa bentuk manifestasi ilahi yang ada di kalbu orang yang menjadi ruangnya Allah? Kata Allah, arakkuha. Kata Tuhan, fa'ahabbaha. Yang paling dicintai Allah adalah kalbun yang paling lembut li ikhwaniha. Arakkuha li ikhwaniha. Itu ciri pertama. Kalbun yang paling lembut terhadap saudaranya muslim. Artinya, orang yang berhasil di bulan Ramadan dalam membentuk karakter hatinya, kalbunya lembut terhadap sesamanya muslim. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah, tidak ada dendam kepada saudaranya muslim. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Tidak ada. Dengan kata lain, kalau kita masih memelihara kebencian, amarah terhadap orang lain, permusuhan terhadap orang lain, perlu dipertanyakan ulang bagaimana salat kita, puasa kita selama bulan Ramadan. Perlu dipertanyakan ulang. Jangan-jangan Ramadan ini kita tidak termasuk orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berhasil berpuasa di bulan Ramadan, dia memperoleh ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak memperoleh ampunan Allah, dia tidak berhasil puasa di bulan Ramadan. Kata Nabi, "Man adraka Ramadana falam yughfar lahu." Siapa yang dapatkan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunannya Allah, ab'adahu Allah. Allah menjauhkan orang itu dari dirinya. Bahkan Nabi mengatakan, inna syakiyah, orang yang paling sial, hurrima gufranallah fi hadhihi syahrul azim, fi hadha syahrul azim. Orang yang diharamkan dari ampunannya Allah di bulan yang mulia ini. Orang paling sial tuh, kata Nabi. Lalu dalam riwayat yang lain Nabi sampai bertanya, kalau dia tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, fabi ayyi syahrin yudrak. Lalu kapan dia bisa mendapatkan ampunan Allah di luar Ramadan? Sementara Ramadan adalah bulan ampunan. Kalau di bulan ampunan saja dia tidak bisa mendapatkan ampunan Allah, lalu di mana bisa dia mendapatkan ampunan Tuhan? Dan ciri orang yang mendapatkan ampunannya Allah adalah ia memiliki karakter pemaaf. Tidak mungkin dia bisa memaafkan orang kalau dia sendiri tidak termaafkan. Seperti tidak mungkin dia mengasihi orang kalau dia sendiri tidak terkasihi. Kata Nabi, "Man la yarham, la yarham." Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak dikasihi sama Allah. Siapa yang tidak memaafkan, dia tidak dapat maafan dari Tuhan. Maka hati yang menjadi bukti bahwa ibadah kita diterima, arakkuha lil ikhwan, yang paling lembut kepada saudaranya. Ciri yang kedua, hati yang punya kualitas bahwa menandakan bahwa puasanya, qiyamul lailnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, asfaha minaz dzunub, hati yang suci dari dosa-dosa dan penyakit-penyakit hati. Tidak ada kesombongan, tidak ada iri hati, tidak ada dendam, tidak ada amarah di sana. Dan yang ketiga, aslabuha, yang paling kokoh bizatillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ciri hati yang sangat mulia di sisi Tuhan, yang paling dicintai oleh Allah. Pertanyaannya adalah, apa kita memiliki hati seperti itu? Apa puasa itu membentuk hati kita seperti itu? Paling tidak kita berusaha untuk mengevaluasi kembali kualitas hati kita. Sudah sampai waktunya, Pak?
Belum. Saya tambah sedikit Pak ya. Itu yang pertama. Lalu kata Nabi, saya tambahkan yang disebut Nabi tadi, saya di zamanun ala ummati, akan datang suatu masa atau umatku. Ciri pertama saya sebut tadi. Ciri kedua, la ya'rifunal ulama'a illa bizaubin hasanin. Mereka tidak lagi mengenal ulamanya. Indikator keulamaan yang dia kenal hanya satu Pak. Zaub hasanah. Keindahan pakaian keulamaan. Jadi ulama itu disebut ulama karena pakaiannya saja. Kalau tadi disebut la ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan, mereka tidak menyembah Allah kecuali pada bulan Ramadan. Ini la ya'rifunal ulama'a illa bisaubin hasanin. Indikator keulamaan itu hanya pakaiannya saja. Padahal mau cari ulama yang sesungguhnya memang agak susah sih. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi ditanya, "Ya Rasul, ayyu julasa'ina khair?" Siapa teman duduk kami yang terbaik? Siapa sahabat kami yang terbaik? Siapa guru kami yang terbaik? Siapa, kalau kita pakai bahasa lebih khusus, siapa mursyid kami yang terbaik? Kata Nabi 3. Yang pertama, zakkarakumullah ru'yatuhu. Dia, kalau kau lihat orang itu, langsung kau terhubung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saya lihat Bapak, saya langsung terhubung dengan Allah karena saya lihat Bapak. Itu namanya ulama itu. Kenapa ulama itu bisa menjadi instrumen zikir saya kepada Allah? Karena dia tidak pernah terpisah dengan Tuhan. Dia tidak pernah lupa Tuhan. Maka yang menjadi aura kehidupan dirinya adalah zikrullah. Itu ulama. Bisa dapat ulama seperti itu sekarang, Pak? Terkait dengan zikrullah ini, ingatan kepada Allah, Rabi'ah adalah dia pernah berkata sebegini, Ilahi, a'ti nazibi minad dunya lil kafirin. Wahai Tuhanku, berikanlah bagianku yang terkait dengan materi dunia kepada orang-orang kafir. Lalu dia mengatakan, Fala urid, tidak ada yang aku inginkan di dunia illa zikruk, kecuali mengingat kepadamu. Artinya, Rabi'ah ingin mengatakan, yang kubutuhkan di dunia ya Allah, bukan materi itu, bukan. Ada yang top kaperero. Ada bawa nih orang-orang kafir itu. Tapi taniyah itu tasapa. Yang kucari, bagaimana kalbuku terhubung denganmu. Zikr. Lalu bahkan dia bilang begini, Pak. Wa'ati al-ukba. Kasihlah pahalaku di akhirat nanti. Lil mu'min. Kepada orang mukmin. Kenapa? Karena saya tidak butuh itu Tuhan. Yang saya butuhkan ru'yatuk, melihatmu. Ini kalau dalam ilmu tarekat disebut sadaqah. Tarekat itu menyedekahkan amal pahala kepada orang lain. Itu zakat, bukan sadaqah. Sadaqah tarekat. Jadi zakat itu bukan hanya menang. Tapi amalan pun bisa diberikan kepada orang lain. Zikr, katanya. Ingatanku yang aku butuhkan, ya Allah. Ingatmu yang aku butuhkan. Maka kebutuhan orang di dunia, bagi orang mukmin yang berhasil di bulan Ramadan, dia menghiasi kalbunya dengan zikr, dengan ingat kepada Allah. Itu hiasan hati. Bagi orang mukmin, bukan hiasan hati itu, hiasan hidup itu wanita, anak-anak yang banyak, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, jabatan yang sangat keren begitu. Bukan itu. Itu kecintaan dan perhiasan syahwat. Bukankah ayat mengatakan hubbus syahwat minan nisa wal banin wa qanatiril muqantarah. Jadi semua itu hubbus syahwat. Hubbus syahwat. Bukan hubbul qalbuz zakir, hati yang mengingat Tuhan. Bagi hati yang mengingat Tuhan hanya satu kecintaannya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala.
La ya'rifunal ulama'a illa bisawbin hasanin. Ciri yang kedua. Mau lihat ciri yang kedua ulama? Yang kedua adalah zada ilmakum mantikuhu. Kalau dia berbicara, ilmu makrifatmu kepada Allah semakin bertambah. Dia na sambarna pau. Dia na kapau-pau. Kalau dia bicara, bukan membuat hatinya orang mati karena terbahak-bahak dan dengarkan ceramah. Bukan. Maaf, ini bukan menyinggung. Dan yang ketiga, apa cirinya yang ketiga? Kata Nabi, Zakkarakumul akhirah amaluhu. Perbuatannya menunjukkan kamu, mengingatkan kamu kepada akhirat. Amalannya mengingatkan kamu kepada akhirat. Saya ingin mengatakan, Pak, sulit cari guru seperti ini. Saya pernah menemukan guru seperti ini, dan saya kira orang Umi juga tahu. Guru Mustafa Nuri, Qaddasallahu sirrah. Pak Mustafa. Orang Umi pasti tahu. Saya diajar beliau sejak SMP, Pak. Tapi saya tidak mengaku termasuk orang murid yang baik. Tidak. Pak Mustafa Nuri, ini luar biasa. Saya sudah merasakan itu, Pak. 3 hal ini saya rasakan sama beliau. Waktu saya pertama S2 tahun 95, Pak. Saya menghadap sama beliau. Ajaran pertama dia bilang sama saya, nah, kalau kau belajar matamu terhadap bukumu, tapi hatimu jangan lupa sama Tuhan. Itu. Kalau pakaiannya, Pak, tidak ada pakai ulama, pakai lengan pendek, pakai rompi. Tapi kalau dia jalan tidak pernah lihat ke depan, lihat tanah. Kemat bicara, aduh. Termasuk Pak Sanusi Baco. Guru Sanusi Baco saya diajar tafsir. Kalau saya diajar tafsir, ujian besok saya tidak belajar, duduk jadi kursi ujian, baru saya ingat, kata na uki guru kalau saya tahu, oh di sini nak tulis, lancar mi tanganku menulis. Kenapa? Nasabah Pak guru tafsir boleh diatinna, muridna na tarima tuh boleh atin. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.